Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas akuntansi A semester 3 akan membahas tentang time value of money. Ini merupakan salah satu tugas dari Bapak Panji Parman SEM AK. Dan di sini kami akan membahas yang terdiri dari 8 subbab dan anggotanya yaitu ada Anggun Lutfiah Aulia, ada Padilla Aulia Jahra, Fatia Amani, dan Nisrina Syakiran. Time value of money. Yang pertama ada pengertian. Pengertian time value of money adalah konsep dasar yang dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan pribadi. Ketika Anda memahami konsep ini, Anda dapat menentukan nilai uang Anda hari ini dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Time value of money berhubungan erat dengan perhitungan bunga, hasil investasi di masa mendatang dan nilai tunai hasil investasi. Yang kedua ada konsep. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya atau bahkan seharusnya diinvestasikan. Bunga tunggal adalah jumlah yang dibayarkan untuk menggunakan uang pinjaman untuk jangka waktu tertentu. Contoh 1, Anda mengambil pinjaman sebesar 5 juta untuk dilunasi selama 5 tahun. Bank mengenakan bunga sederhana sebesar 2,8%. Dengan menggunakan rumus I sama dengan P kali R kali T, Anda dapat menghitung jumlah total bunga sederhana yang harus Anda bayarkan. 5 juta dikali 0,28 dikali 5 yang hasilnya 700.000, Anda akan membayar total 700.000 dalam bentuk bunga tunggal selama 5 tahun. Contoh 2, Anda menyetor 1 juta ke dalam rekening tabungan yang memperoleh bunga sederhana 2,8% setiap bulan. Jumlah bunga bulanan adalah 1.000 dikali 0,028 yaitu 28.000 setelah 15 tahun total bunga sederhana yang masih harus dibayar menjadi 5.040.000. Artinya, 1.000 dikali 0,028 kali 180 atau jumlah bulan dalam 15 tahun. Bunga majemuk adalah presentasi dari jumlah pokok termasuk semua bunga yang masih harus dibayar sebelumnya. Dengan kata lain, setiap periode perolehan bunga, jumlah bunga yang ditambahkan ke pokok dihitung berdasarkan pokok ditambah bunga yang ditambahkan pada periode sebelumnya. Dengan rumus I sama dengan P kali 1 tambah R dikali T dikurang P. Dalam rumus tersebut, P adalah jumlah pokok, R adalah suku bunga, dan T adalah jumlah periode akrual atau majemuk dalam 1 tahun. Jika jumlah periode penggabungan per tahun lebih dari 1, Anda perlu menyesuaikan rumusnya menjadi I sama dengan P kali 1 tambah R atau T dikali Y dikurang P. Dalam versi rumus ini, Y adalah jumlah tahun. Contohnya, Anda membuat rekening deposito dengan setoran pertama 5 miliar. Bank tersebut menerapkan bunga majemuk sebesar 2,8%. Bunga bertambah setiap bulan. Setelah 1 bulan, investasi Anda telah menambahkan bunga 11.667.000. Anda sampai pada saat ini menerapkan rumus 5 miliar dikali 1 ditambah 0,028 dibagi 12 dikali 1 dikurang 5 miliar. Setelah 2 bulan, Anda memiliki bunga 23.360.000 dolar. Ini adalah hasil dari 5 miliar dikali 1 ditambah 0,028 dibagi 12 dikali 2 dikurang 5 miliar. Setelah 3 bulan, total bunga adalah 35.080.000 dolar atau 5 miliar kali 1 tambah 0,028 dibagi 12 dikali 3 dikurang 5 miliar. Pada akhir tahun pertama, Anda akan menambahkan 141,81 dolar pada bentuk bunga majemuk. Pada akhir 5 tahun, Anda akan menambahkan 750.430.000 dolar dalam bentuk bunga majemuk. Jika bank menambahkan bunga majemuk ke simpanan Anda dalam cicilan tahunan, jumlahnya akan beda. Setelah tahun pertama, Anda akan menambahkan 14 juta dalam bentuk bunga majemuk ke deposit Anda. Setelah 2 tahun, ini akan menjadi bunga 283.920.000 pada akhir tahun ketiga. Bunga majemuk Anda menjadi 431.860.000 dolar pada akhir tahun kelima. Anda akan memiliki 740.310.000 yang ditambahkan ke simpanan Anda dalam bentuk bunga majemuk.
Nilai masa depan merupakan nilai uang yang digandakan dengan memperhitungkan tingkat bunga selama jangka waktu tertentu. Tingkat bunga yang digunakan sebagai faktor pengganda yaitu bunga majemuk atau compound interest. Penggunaan rumus nilai masa depan terdapat dua, yaitu apabila periode penggandaannya setiap tahun sekali bisa digunakan rumus FV sama dengan PV0 dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, FV ini sebagai nilai masa depan. PV0 ini yaitu nilai sekarang, I yaitu tingkat suku bunga, dan N jumlah periode. Jika penggandaan dilakukan lebih dari satu kali, yaitu tingkat bunga ini dapat dihitung setiap bulan, triwulan, atau semesteran. Dalam satu tahun, misalnya periode penggandaannya adalah setiap semesteran. Maka pada akhir periode setengah tahun, nilai pokok sudah memperoleh penambahan bunga yang selanjutnya digandakan kembali untuk setengah tahun berikutnya. Maka menggunakan rumus FV sama dengan PP0 dikali 1 tambah I kurang M pangkat N kali M, di mana M ini merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam satu tahun. Untuk memahami konsep nilai masa depan dengan pemajemukan, perhatikan soal berikut. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa nilai masa sekarang yang dimiliki oleh Pia atau PP0-nya sebesar 10 juta. Sedangkan tingkat suku bunganya yaitu 8% atau 0,08 dengan jumlah periode selama 2 tahun. Dengan yang ditanyakan, investasi mana yang harus Olivia pilih, yaitu secara triwulan atau secara semesteran. Pertama, saya akan menjelaskan secara triwulan. Triwulan ini dalam satu tahun sebanyak 4 kali, yaitu 3 bulan sekali. Maka nilai future value-nya yaitu 10 juta dikali 1 ditambah 0,08 dibagi 4 pangkat 2 kali 4. Selanjutnya, 10 juta sama dikali 1 ditambah 0,02 dikali 8. 0,02 pangkat 8 ini dapat dihasilkan kita dengan melihat tabel, yaitu tingkat suku bunganya sebanyak 0,02, sedangkan jumlah periodenya yaitu 8. Maka hasilnya 10 juta dikali 1 ditambah 1,1766 sehingga menghasilkan nilai masa depannya yaitu Rp21.716.600. Untuk secara semesterannya dapat dilakukan dengan langkah seperti tadi, sehingga menghasilkan nilai masa depannya sebesar Rp21.698.600. Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa Olivia harus memilih investasi dengan bunga yang dimanjemukan secara triwulan karena jumlahnya lebih banyak dari jumlah investasi dengan bunga yang dimanjemukan secara semesteran. Nilai sekarang atau present value dan pendiskontoan. Nilai sekarang merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk diinvestasikan sekarang sehingga menghasilkan nilai masa depan yang dapat diketahui. Nilai sekarang ini selalu lebih kecil daripada nilai masa depan. Kenapa? Karena dalam menentukan nilai sekarang, perusahaan bergerak mundur dari masa depan menggunakan proses diskonto. Diskonto ini merupakan jenis potongan atau pembayaran bunga yang wajib dilakukan sebelum jatuh tempo. Rumus nilai sekarang juga terdapat dua, yaitu apabila pendiskontoan dilakukan satu kali dalam satu tahun menggunakan rumus PP sama dengan FP dikali 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N, di mana PP ini merupakan nilai sekarang, FP ini nilai masa depan, I yaitu tingkat suku bunga, dan N merupakan jumlah periode. Sedangkan apabila pendiskontoan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka menggunakan rumus I sama dengan
FV dikali 1 bagi 1 ditambah 1 bagi M pangkat N kali M, di mana M ini merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Memahami konsep nilai masa sekarang dengan pendiskontoan, perhatikan soal berikut. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa nilai uang masa depan yang dimiliki oleh Jenny sebesar 10 juta dengan tingkat suku bunga 8% selama periode 2 tahun. Ditanyakan berapa nilai yang diperoleh saat ini apabila pendiskontoan dilakukan setiap semester. Dari soal ini dapat kita gunakan rumus nilai masa sekarang dengan pendiskontoan lebih dari 1 kali. Penyelesaiannya sendiri yaitu dengan PP sama dengan 10 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,08 dibagi 2 pangkat 2 kali 2. Yang selanjutnya 10 juta ini dikalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,04 pangkat 4. Menghasilkan 0,8546, kita dapat menggunakan tabel nilai masa sekarang yaitu dengan tingkat suku bunganya 0,04 dan jumlah periodenya 4. Nah, dari perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai masa sekarang Jenny sebesar Rp5.991.416,86. Anuitas adalah suatu rangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. A. Nilai masa depan dari anuitas merupakan nilai masa mendatang dari serangkaian pembayaran berkala atau anuitas yang dilakukan di setiap akhir periode dengan rumus FV sama dengan P 1 ditambah I dikali per N kurang 1 dibagi I. Keterangan FV sama dengan nilai masa depan, P sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periode, I sama dengan tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Contoh soal anuitas, berapakah nilai dari pembayaran setiap Rp100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4%? Penyelesaiannya yaitu dijawab, diketahui P sama dengan Rp100.000, I-nya 1% dan N-nya 4. Ditanyakan FV-nya berapa? Penyelesaiannya yaitu dengan rumus yang ini, lalu dijawab FV sama dengan Rp100.000 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 4 dikurang 1 dibagi 0,01 dihasilkan jawabannya yaitu Rp406.040,1. B. Nilai masa sekarang dari anuitas merupakan nilai sekarang dari serangkaian sewa yang sama untuk ditarik pada interval yang sama pada akhir periode dengan rumus PV sama dengan P dengan 1 ditambah I per pangkat negatif N dibagi I dengan keterangan PP sama dengan nilai masa depan, P sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periode, I sama dengan tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Untuk contoh soal yang B yang ini, penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan Rp100.000, I-nya yaitu 2% yang ini dikali 3 yang ini sama dengan 6%, N-nya yaitu 4, ditanyakannya PV. Penyelesaiannya yaitu PV sama dengan rumusnya yang ini, PV sama dengan Rp100.000 dengan 1 ditambah 0,06 pangkat negatif 4 dibagi 0,06 menghasilkan yaitu Rp346.510,56. Perpetuity adalah pemasukan atau anuitas rutin tanpa jangka waktu kadaluarsa yang keuntungannya bisa berupa uang, dividen, ataupun royalti dengan rumus PP sama dengan A dibagi I dengan keterangan PP sama dengan nilai sekarang atau nilai di awal periode, dan A adalah anuitas atau pembayaran per periode, I adalah tingkat bunga.
Untuk jawaban soal perfect lagi, yaitu penyelesaiannya A diketahui yaitu Rp2.500.000, I-nya 4% dibagi 4 sama dengan 1%. Dan penyelesaiannya yaitu PV sama dengan A dibagi I sama dengan 2.500.000 dibagi 3,5% sama dengan 71.428.571,43. Jadi hadiah yang harus dipilih adalah 100 juta rupiah pada hari tersebut karena nilai sekarangnya lebih besar. Menentukan tingkat bunga. Cara menghitung tingkat bunga yang berlaku banyak diperlukan pada berbagai keputusan bisnis seperti dalam transaksi pembayaran cicilan kredit bank dan pelunasan pembelian secara kredit. Dalam transaksi tersebut, nilai sekarang dari anuitas diketahui, besarnya anuitas dan jangka waktu pembayaran juga diketahui. Akan tetapi, berapa besarnya bunga yang menjadi faktor diskonto tidak diberitahukan. Nah, besarnya tingkat bunga dapat dihitung dengan cara interpolasi sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus I sama dengan I1 tambah PVAI1 dikurang PVAI dikali I2 dikurang I1 per PVAI1 dikurang PVAI2. Keterangannya yaitu PVAI adalah nilai sekarang dari anuitas A dengan tingkat bunga I%. A merupakan nilai anuitas atau seri penerimaan dan pembayaran. I sama dengan tingkat bunga yang dicari. I1 adalah tingkat bunga pada trial error pertama. I2 tingkat bunga pada trial error kedua. Jika pada trial error pertama I1 diperoleh PVA1 lebih besar dari PVAI, maka pada trial error kedua gunakan I2 yang lebih besar sehingga diperoleh PVA2 lebih kecil dari PVAI. Sebaliknya, jika pada trial error pertama diperoleh nilai PVA1 lebih kecil daripada PVAI, maka pada trial error kedua gunakan I2 yang lebih rendah sehingga diperoleh PVA2 lebih besar daripada PVAI. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu harga tunai sebuah motor sebesar 15 juta rupiah. Apabila pembelian dilakukan secara kredit, maka pembeli harus membayar uang muka sebesar 1 juta rupiah dan sisanya diangsur selama 24 bulan dengan angsuran tetap sebesar Rp700.000 pada setiap akhir bulan sesudah pembelian. Berapakah besarnya tingkat bunga kredit per bulan yang dibebankan pada pembelian tersebut? Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah berapa tingkat bunga yang berlaku jika PVAI sama dengan 14 juta rupiah. Dengan rumus dan batasan-batasan di atas, kita gunakan untuk menghitung tingkat bunga pada soal berikut. Kita menggunakan pemisalan, yaitu misal I1 tambah 1%, PVA 1% 24 sama dengan 700.000 dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah 1%, pangkat 24 dibagi 1%. Hasilnya yaitu Rp700.000 dikali 21,2434 yang hasilnya 14.870.380. Nilai ini lebih besar daripada 14 juta. Maka I2 harus lebih besar daripada I1 sama dengan 2%. PVA 2% 24 yaitu 700.000 dikali 1 dikurang 1 bagi 1 tambah 2%, pangkat 24 dibagi 2%. Maka akan menghasilkan 700.000 dikali 18,9139 yang hasil akhirnya yaitu 13.239.730. Kedua hasil PVAI1 dan PVAI2 yang telah memenuhi syarat kemudian digunakan untuk menghitung satu dengan cara interpolasi sebagai berikut. I sama dengan 1% ditambah 14.870.380 dikurang 14 juta dikali 2% dikurang 1% per 14.870.380 dikurang 13.239.730. Maka hasilnya 1% ditambah 870
dikali 1% per 1.630.650. Maka hasilnya I sama dengan 1,53%. Jadi, tingkat bunga yang dibebankan pada pembeli adalah 1,53% per bulan. Menentukan jangka waktu investasi. Beberapa keputusan bisnis atau investasi membutuhkan perhitungan berapa lama periode yang dibutuhkan untuk memperoleh sejumlah penerimaan pada periode yang akan datang atau nilai majemuk dari uang yang akan diinvestasikan pada saat ini dengan tingkat bunga yang berlaku. Dalam hal ini, nilai majemuk, nilai sekarang, dan tingkat bunga diketahui tapi jangka waktu tidak perlu dihitung. Contoh soal. Pada saat ini, Nyonya Gani menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah pada sebuah instrumen investasi yang akan memberikan keuntungan 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan jika Nyonya Gani menginginkan nilai investasi menjadi 5 juta rupiah? Persoalan tersebut dapat dijawab dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu Fn, In sama dengan PVO 1 ditambah I pangkat N. Fn-nya adalah 5 juta sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 8% pangkat N. 1 tambah 8% pangkat N sama dengan 5 juta per 1 juta. Menghasilkan 1 ditambah 8% pangkat N sama dengan 5. Pindah tempat menjadi N dikali 1N, 1,08 sama dengan 1N5. N sama dengan 1N5 per 1N, 1,08, N sama dengan 20,91 tahun. Ini adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak, di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahunnya, dimulai dari tahun pertama hingga tahun berikutnya. Maka sudah sangat jelas time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, dan sangat berguna dan dibutuhkan untuk menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan masa yang akan datang. Time value of money juga memiliki kerugian, yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila bunga bank tinggi. Karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.